Halo teman-teman, gimana kabarnya nih? Semoga sehat-sehat aja ya. Selamat datang di Kempod, Kepoteker mengoceh di podcast. Yuhu! Nah, di episode pertama kali ini, kita pengen kenal-kenalan dulu nih. Biar tahu siapa nih yang ngomong gitu kan. Anak TK atau udah SMA atau udah kuliah atau udah kerja gitu kan. Nah, dimulai dari aku. Nama aku Laila Ayuni Rahmah, akrabnya dipanggil Laila. Saat ini aku adalah mahasiswa farmasi di Universitas Gadjah Mada. Salam kenal ya. Terus aku bareng 2 teman lainnya nih. Silakan. Halo teman-teman, kenal. Halo. Aku Cecen Silviandri, itu nama lengkapku. Aku biasa dipanggil Cecen. Aku juga saat ini berstatus sebagai mahasiswa di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Oke, halo Cecen. Halo Cecen. teman-teman. Satu lagi. Nah, kalau aku, nama aku Isma Niza. Biasanya teman-teman manggilnya Niza. Aku juga mahasiswi farmasi Universitas Gadjah Mada. Halo Niza. Halo Niza. Halo. Nah, oke, udah kenalan semua nih. Ada Laila, Cecen, dan Niza. Mohon diingat ya teman-teman. Oke, kita ke latar belakang adanya podcast ini ya. Jadi podcast ini awalnya dilatar belakangi oleh banyaknya informasi yang menyesatkan di media sosial atau di media lainnya. Kalau bisa kayak gitu, nah biasanya itu karena sharingan, maksudnya orang-orang tuh sebelum nge-share nggak cek dulu itu informasinya benar atau salah kayak gitu. Jadi cuma langsung cerna gitu kan, tapi nggak dilihat dulu faktanya, terus asal sebar, akhirnya yang tersebar di masyarakat adalah informasi yang salah. Sering kan terjadi misalnya di WhatsApp gitu kan, di WhatsApp keluarga. Iya, kayak asal forward gitu. Bener, asal forward gitu. Coba ada lagi nggak yang punya kasus lain informasi yang menyesatkan? Kalau aku pengen nambahin aja sih, kayak zaman sekarang tuh kayak beropini atau sharing tentang informasi baik di internet atau di media massa yang lain tuh kayak lebih bebas gitu loh dibanding zaman dahulu ya kan teman-teman. Siapa aja bisa nge-share. Kayak banyak wadah buat beropini gitu. Siapa aja bisa nge-share, nggak harus yang berpendidikan tinggi atau yang punya ahli atau yang punya ilmu yang memang di bidangnya, ahli di bidangnya kayak gitu tuh siapa aja bisa berbagi gitu loh, entah itu nggak tahu juga benar apa salahnya. Nah maka dari itu kita tuh pengen bikin salah satu sumber yang bisa menyediakan sumber informasi berupa podcast tentang info kesehatan, khususnya info kefarmasian kayak gitu. Itu sih. Dan pastinya sudah dicek dulu kebenarannya, betul nggak teman-teman? Ya, benar banget itu. Liza, ada yang mau tambahin? Itu sih mau bilang aja nih, kalau kita punya tagline. Tagline-nya itu ada we know, we share, dan we care. Oke. Jadi setelah kita tahu, terus kita share dan kita care. Nah, care-nya tuh di mana? Care-nya itu kita perhatian sama informasi yang udah kita dapetin dan kita bagikan dengan cara mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Terutama tentang kesehatan nih kan banyak banget misalnya informasi-informasi gimana caranya meningkatkan daya tahan tubuh saat corona. Kita kan bagi-bagi nih ke teman-teman yang lain. Nah, kita juga ada baiknya untuk mengamalkannya. Karena itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Iya. Nah, itu juga salah satu tujuan kita sih, supaya kita bisa ngasih manfaat melalui informasi yang benar ke teman-teman semuanya. Nah, nanti ini di tiap akhir podcast, nanti kita selalu bilang tagline kita ya, biar selalu keinget gitu. Iya, benar. Biar makin seru podcastnya. Iya. Iya, kita podcastnya itu santai aja ya teman-teman. Maksudnya kita juga pengen bikin santai yang bisa didengar sambil melakukan aktivitas lain. Iya, mungkin sambil masak. Iya. Sambil baca novel atau sambil makan kayak gitu. Tapi jangan sambil tidur. Nggak denger nanti. Iya, jadi harapannya teman-teman juga bisa enak gitu dengernya. Oke. Nah, lanjut kita mau ngasih tahu nih apa aja sih yang bakal kita bahas di podcast kita selanjutnya. Nah, karena kita mahasiswa apa?
Apa aja tuh? Oh iya. Oke, karena kita kan mahasiswa farmasi ya. Farmasi itu termasuk dalam lingkup kesehatan. Maka podcast kita juga bakal banyak seputar informasi kesehatan kayak gitu. Farmasi kan mungkin teman-teman taunya tentang obat ya. Iya. Nah, Iya. nanti tuh kita nggak cuma soal obat karena lingkup farmasi luas kan teman-teman. Apa aja tuh? Iya. Ada tentang kosmetik, habis itu juga tentang suplemen, habis itu tentang pelayanan-pelayanan kesehatan. Jadi nggak melulu hanya muter-muter di apa sih namanya berputar obat soal aja. obat. Iya. Karena dunia farmasi tuh luas banget kan. Iya. Setuju Dan saya. kita juga kita juga dari bidang farmasi di kuliahnya, harapannya ilmu yang udah kita dapetin nih selama kuliah itu bisa dibagiin. Maksudnya nggak semuanya sih, tapi harapannya ada ilmu yang bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan sebenarnya dari kita kayak gitu. Karena kita juga mau pengen berkembang, takut ilmunya lupa juga, jadi biar berputar terus gitu loh di kehidupan. Iya, bener banget. Oh iya, tentunya tuh kalau ada seseorang yang menyampaikan informasi, ada baiknya tuh kita meng-cross check latar belakangnya. Jadi nih kalau misal ada seseorang beropini nih di media sosial tentang kesehatan, ternyata background-nya nggak tentang kesehatan. Nah itu kan sebenarnya agak nanti bisa bikin sebuah persepsi yang salah gitu. Jadi ada baiknya kalau menyampaikan informasi kan dengan latar belakang yang sesuai kayak gitu. Walaupun mungkin memang orang yang nggak latar belakang juga bisa, asal seperti yang tadi dibilang informasinya tuh harus sudah terbukti benar. Iya, sumbernya harus jelas. Benar, sumbernya harus jelas dan niatnya nggak menyesatkan. Nah, kita juga kan sebenarnya masih mahasiswa ya. Maksudnya walaupun pengalaman kita kurang banyak, tapi kita bakal berusaha keras buat menyajikan informasi-informasi yang benar dan bermanfaat. Kita ada yang mau ditambahin nggak? Nah, mengingat status kita masih mahasiswa ya kan, dan pengalamannya belum banyak, kalau dibandingin ahli-ahli yang udah lebih dulu belajar kayak gitu, dan mungkin kalau masalah pengalaman dalam menggunakan produk atau menggunakan obat kayak gitu, teman-teman juga bisa sharing ke kita loh. Kan kita juga nggak pernah mencoba semua penyakit, jadi kita juga nggak pernah praktek. Penyakit kok dicoba? Maksudnya kita nggak punya pengalaman memiliki banyak penyakit dan mencoba banyak produk obat ya gitu. Siapa tahu ada pengalaman yang berharga atau menarik untuk dibagikan ke teman-teman yang lain kayak gitu kan. Kita belajarnya lebih ke ilmunya aja, bukan ke, kalau pengalaman kan mungkin penerapannya atau penggunaan dari produk itu kan teman-teman tentunya di luaran sana lebih banyak pengalamannya kayak gitu. Itu sih. Kalau dikumpulkan bisa bisa lebih lengkap juga ya informasi yang di-share. Boleh lah saling kita. Nah, berbaginya pengalaman itu bisa lewat cerita ke kita, sampai lewat DM Instagram kita, itu juga bisa. Terus kalau misal mau gabung ngisi suara di podcast kita juga bisa. Nanti kita undang bisa, gitu. Collaboration. Iya, barangkali teman-teman ada usulan nih, Kak ngundang ini dong gitu buat jadi pembicara gitu. Pembicara. Walaupun kita masih podcast kecil-kecilan ya, tapi kan nanti bisa sampai ngundang teman-teman yang lain. Iya. Dan balik lagi sih teman-teman, mau nyampein aja kalau ilmu pengetahuan dan teknologi itu kan sifatnya berkembang ya. Iya, betul. Belum tentu informasi yang sekarang kita sampaikan nanti pada suatu masa yang akan datang itu tuh bakalan benar gitu loh. Bakalan kepake gitu. Ya, misalnya nih contohnya gimana, Chan? Dan lebih tahu nih contohnya. Oh iya. Iya. Teman-teman tahu nggak sih yang teori pembentukan asal-usul manusia dari Charles Darwin itu? Yang pernah dengar. Yang itu loh. Yang manusia purba berasal dari kera itu loh. Tahu kan? Nah, itu kan terkenal banget tuh. Terkenal. Itu kan di di zaman selanjutnya atau di perkembangan
teknologi ya, dan ilmu pengetahuan saat ini kan itu banyak terbantahkan gitu loh, teori itu dengan teori-teori yang lebih baru. Nah, contohnya simpelnya kayak gitu. Di dunia kesehatan atau kefarmasian pun kayak gitu. Misal penemuan obat ini sangat manjur di zaman ini. Bisa aja di zaman selanjutnya itu ditemukan obat yang lebih baru lagi, yang lebih manjur lagi. Contohnya kayak gitu sih. Misalnya antibiotik nih, antibiotik tuh pada zaman ini masih bisa digunain. Nanti pada suatu saat ada yang namanya udah antibiotiknya tuh kurang manjur gitu, jadi udah nggak dipakai lagi kayak gitu. Iya, benar banget. Terus habis itu misalnya nih, kan sekarang lagi pandemi ya, siapa sih yang nggak tahu COVID? Kayaknya semua orang tahu ya. Nah dulu tuh kan nama virusnya kan SARS-CoV lah, SARS-CoV itu tuh dulu kan diketahuinya penularannya tuh melalui dahak aja kan, jadi dianjurin pakai masker. Nah sekarang baru-baru ini WHO kan baru mengumumkan kalau misalnya ternyata virus ini tuh bisa menular via udara, jadi tuh virusnya tuh bisa bertahan gitu di udara kayak gitu lah. Berarti kan yang informasi yang benar itu informasi yang paling update kayak gitu. Benar banget. Benar, karena pada dasarnya ilmu pengetahuan kan berkembang terus seiring berjalannya zaman dan waktu, karena manusia pasti nggak akan merasa cukup sama ilmu, pasti merasa haus terus pengen ngulik suatu ilmu biar dapat pencerahan terhadap rasa penasarannya. Benar banget. Jadi kalau misalnya nanti informasi yang kita sampaikan itu pengen dikoreksi, itu boleh banget kita menerima kritik dan saran ke akun sosial media kami. Apa aja tuh akunnya? Bisa lewat akun Instagram ya teman-teman, di follow namanya Kepoteker kayak gitu. KEPOTAKECAR. Mantap. Nanti juga kita bakal ada channel YouTube ya. Nanti mohon dukungannya ya teman-teman. Mohon dukungannya dengan like, comment, dan subscribe. Waduh, udah kayak YouTuber aja ya. Iya. Kan calon YouTuber. Oke, benar-benar. Amin. Oke. Mungkin untuk episode pertama segitu dulu ya. Nanti bahasan topiknya apa aja kita lihat nanti di podcast selanjutnya. Oke, siap. Mantap. Oke, ada lagi yang mau disampaikan teman-teman? Kalau dari aku sih itu dulu aja. Oke. Mungkin tentang harapan ya. Oke, mantap. Wishnya apa nih harapannya? Ya, jadi harapannya tuh nanti dengan adanya podcast ini teman-teman tuh bisa punya suatu referensi gitu, buat mendapatkan informasi kesehatan. Terus habis itu harapannya juga dari kami itu tuh podcast ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan juga bagi kami. Jadi bisa nambah pengetahuan mengenai informasi kesehatan kayak gitu. Iya. Karena literasi kesehatan tuh tidak bisa dipungkiri dibutuhkan oleh setiap orang. Iya, benar banget. Untuk menjaga kesehatan tubuh masing-masing. Oke. Yuk tagline dulu. Jargon. Iya. Apa sih Siap. tagline atau jargon? Tagline. Tagline. Oke. Kepoteker. We know. We share. We We care. care. Segitu dulu teman-teman. Dadah. Makasih udah dengar. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Dadah.